Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divlodiaul Haq dari kelas SI 4609 dengan NIM 12.022.0139. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait self-awareness dalam rangka penugasan mata kuliah kepemimpinan dan komunikasi interpersonal. Di sini self-awareness yang akan saya jelaskan akan dihubungkan dengan suatu kasus, yaitu kasus bipolar disorder. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang self-awareness terlebih dahulu. Apa itu self-awareness? Self-awareness atau kesadaran diri yang biasanya kita ketahui ya dalam bahasa Indonesia, kesadaran diri merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam mengenali dirinya sendiri, dalam mengenali cara dia berpikir, mengenali suasana hati dan kemampuan, sehingga dalam hal ini itu bisa menjadi sarana untuk mengembangkan diri sendiri dan juga membuat kita lebih mengenal diri sendiri, sehingga secara pribadi kita menjadi suatu individu yang kokoh. Pada dasarnya manusia yang memiliki suatu keunikan tersendiri. Dengan self-awareness yang kuat, individu dapat mengenali atau mengetahui perilaku-perilaku mana yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan atau buruk untuk diri kita, sehingga kita bisa lebih sadar untuk menghindarinya, yang nantinya akan berdampak lebih positif pada diri kita sendiri. Memiliki kesadaran diri yang tinggi juga membuat kita bisa lebih mengontrol emosi kita, sehingga konflik-konflik pun bisa lebih diminimalisir pada kehidupan kita. Dan kalaupun ada konflik yang ada, kita bisa mengatasinya dengan lebih efektif. Di sini saya akan menghubungkan dengan salah satu kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial ya baru-baru ini dalam waktu silam ya, yaitu kasus Yudo Andriawan yang merupakan salah satu mahasiswa pada perguruan tinggi ternama. Yudo Andriawan, secara singkat saya akan menjelaskan kasusnya. Dia melakukan tindakan yang kurang wajar ya, melakukan kekerasan di tempat umum, dan itu terjadi di beberapa tempat, tidak hanya tempat yang viralnya saja. Dan dia juga kerap kali berhalusinasi, terutama diketahui bahwa dia sering berhalusinasi pada saat dia menggunakan media sosial, sehingga membuat gempar media sosial baru-baru ini. Setelah kasusnya naik dan dia melakukan suatu tindakan yang membuat resah warga, sehingga dia ditangkap, dan ketika diperiksa dia memiliki gejala penyakit, yaitu gejala bipolar disorder. Jadi apa itu bipolar disorder? Bipolar disorder sendiri merupakan suatu gejala yang membuat seseorang ini memiliki suasana hati yang lebih berfluktuatif ya. Jadi dia dapat memiliki suasana hati yang cenderung lebih dari batas wajar, dari yang ketika suasana hatinya begitu buruk atau depresi, dia bisa dalam waktu singkat berubah-ubah menjadi yang sangat baik ya, atau mania. Tentunya ini juga berdampak pada diri sendiri dan bahkan kepada orang lain. Jadi apa saja sih faktor penyebab dari gejala bipolar disorder sendiri ini untuk muncul? Gejala bipolar disorder ini muncul karena memang ada beberapa faktor-faktor pemicunya. Tetapi untuk faktor pemicu secara umum ya, mengapa seseorang bisa terkena gejala bipolar disorder sendiri, menurut Smith, gangguan bipolar disorder disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor biologis maupun faktor lingkungan. Namun yang lebih mempengaruhi ini faktor biologisnya atau faktor genetika. Jadi ketika seseorang memiliki orang tua yang mengidap gejala bipolar disorder, maka kemungkinan besar dia juga akan mengidap gejala bipolar disorder. Dan untuk faktor lingkungan sendiri ini sebenarnya bukan faktor alaminya ya. Jadi dia lebih ke faktor penguat ya, seperti dinamika keluarga yang kacau yang membuat
ya mungkin dia memiliki gejala bipolar disorder cuma tidak parah. Namun karena memang memiliki dinamika keluarga yang buruk, dia atau lingkungan sekitar yang kurang mendukung, sehingga gejala yang ada dia tambah parah dan ya malah tidak kunjung sembuh. Jadi apa dampak dari mengesampingkan self awareness terutama bagi para penderita bipolar disorder? Di sini penderita bipolar disorder ya jelas ketika dia tidak memiliki kesadaran diri yang tinggi, maka kasus-kasus seperti Yuda Andriawan ini akan berbagai muncul karena beberapa hal. Yang pertama karena dia tidak bisa mengenali gejalanya, sehingga dia tidak bisa menahan diri di awal, dan bahkan terkadang dia lebih senang menjerumuskan dirinya pada faktor-faktor yang seharusnya dia hindari, malah dia melakukannya dan gejala itu pun muncul ya. Yang kedua, resiko perilaku impulsif. Ketika dia tidak memiliki kesadaran diri yang tinggi, dia cenderung untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mikir akibat untuk kedepannya, dan dia melakukannya berulang kali, sehingga itu juga bakal menjadi hal yang buruk bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang selanjutnya, gangguan hubungan interpersonal, karena dia tidak bisa mengontrol diri dan lain-lain yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia akhirnya memiliki hubungan yang buruk dengan yang lain ya, karena dia tidak bisa mengenali diri sendiri dengan lebih baik, dan gejalanya pun muncul ketika dia tidak mengetahui. Selanjutnya, penurunan kualitas hidup ya, dikarenakan hal-hal tadi maka dia pun akan menurunkan kualitas hidup ya, karena memang ketika terkena masalah dia mungkin depresi dan memiliki emosi yang di atas batas wajar. Jadi mungkin ketika dia depresi dia bisa lebih buruk ya, dan ya ketika itu terjadi mungkin dia akan berpikir hal yang tidak seperti contohnya mengakhiri kehidupannya. Dan selanjutnya, dengan mengesampingkan self awareness, dia tidak bisa kunjung sembuh karena dia tidak sadar bahwa dia mungkin terkena gejala bipolar disorder, sehingga dia tidak melakukan atau meminta pertolongan kepada yang ahli. Oleh karena itu, self awareness memiliki manfaat terutama bagi para penderita bipolar disorder, untuk bisa setidaknya dia bisa memiliki kehidupan yang normal. Mereka dapat lebih mudah untuk mengenali gejala awal seperti perubahan emosi yang mulai naik ataupun mulai turun, sehingga segera mungkin dia dapat menempatkan diri pada suatu tempat yang lebih baik, sehingga dia mungkin ketika gejalanya kambuh dia bisa menghindari hal-hal yang sekiranya merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan ketika gejala itu muncul. Ataupun ketika dia sadar bahwa gejalanya akan muncul, dia bisa sesegera mungkin meminta bantuan kepada orang lain agar bisa segera ditangani, sehingga gejala tersebut bisa kunjung membaik dalam waktu singkat. Ada beberapa cara untuk meningkatkan self awareness, tidak terkecuali bagi para penderita bipolar disorder. Yang pertama, mereka perlu melakukan adanya pendidikan dan edukasi dan mencari informasi terkait bipolar disorder itu seperti apa. Jadi ketika mereka sadar, saya terkena bipolar disorder, mereka pun seharusnya memiliki kesadaran diri untuk mengetahui apa yang saya alami, apa yang saya perlukan, dan bagaimana cara saya survive dengan kondisi saya seperti ini. Yang kemudian selanjutnya dia pun bisa menerapkannya dengan cara refleksi diri, melakukan eksperimen, mencatat uji coba dari dirinya sendiri. Apakah ketika saya melakukan ini saya akan gejalanya akan muncul pada diri saya, ataupun apa yang harus saya hindari. Kemudian selanjutnya mereka pun bisa melakukan terapi atau dukungan dari tenaga ahli terkait bipolar disorder, sehingga
ya mereka bisa memberikan perawatan atau terapi yang sesuai bagi para penderitanya. Dan terakhir, yang tidak kalah penting yaitu dukungan sosial dari lingkungan sekitar ya. Dengan adanya lingkungan sekitar yang mendukung, membuat para penderita bipolar disorder tuh ya tahu bahwa saya terkena bipolar disorder dan lingkungan saya memperlakukan saya seperti ini. Maksudnya melakukan sesuatu kepadanya itu secara khusus, cuma di sini dalam artian baik gitu. Misalkan ya tidak menyulut emosinya atau memunculkan faktor-faktor yang dapat membuat gejala bipolar disorder dari orang atau individu tersebut muncul. Ya dengan lingkungan yang baik itu juga bisa ya memberikan pendidikan, dan ya sebenarnya kesadaran diri akan terbentuk dengan lebih baik ketika berada di tengah-tengah masyarakat secara langsung. Jadi secara tidak langsung orang yang memiliki bipolar disorder pun ketika berbaur dengan orang-orang yang memahaminya juga, dia pun dapat lebih sadar pada dirinya sendiri, sehingga secara tidak langsung self awareness-nya pun akan meningkat. Mungkin sekian dari saya, dan itu tadi merupakan penjelasan dari saya terkait bagaimana self awareness dalam mengenal dan menanggulangi gejala bipolar disorder, sehingga pada nantinya ya kasus-kasus seperti Yudo Andriawan ini akan berkurang di masa depan, dan ya mengurangi stigma masyarakat terkait para penderita bipolar disorder yang nantinya pun para penderitanya dapat lebih diterima dan secara tidak langsung akan meningkatkan self awareness mereka dan semuanya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.